Dan untuk mengetahui kondisi arus mudik di Cikampek dan Bandung, Jawa Barat, sudah ada rekan kami Ahir Nasution dan Tiara Harhab yang akan melaporkan langsung kepada Anda dari lokasi. Pertama kita ke Cikampek terlebih dahulu bersama rekan Ahir Nasution. Bagaimana dengan kondisi arus mudik di sana? Ya, Rendra dan juga pemirsa, H-6 menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2002, ini peningkatan arus kendaraan yang melintas di gerbang tol Jakarta Cikampek ini mulai terlihat semakin mendekati Lebaran ini. Hal ini didukung dengan data yang dikumpulkan oleh kantor gerbang tol Cikampek Utama. Dalam 24 jam terakhir ini jumlah kendaraan yang dicatat melewati gerbang tol Cikampek Utama ini sebanyak 43.500 kendaraan. Ini mengalami kenaikan meskipun memang belum signifikan, sekitar 4.000 kenaikan dibandingkan hari sebelumnya. Namun ini memang menunjukkan dari hari ke hari, dari H-9 dan juga menuju H-6 Lebaran ini, peningkatan kendaraan ini mulai terlihat dan juga jelas mengalami kenaikan. Kami pantau pagi ini di gerbang tol Jakarta Cikampek, di belakang kami di sana memang sudah ada sedikit antrian sekitar 50 sampai dengan 100 meter ke belakang, kendaraan mengantri untuk melakukan pembayaran di gerbang tol Cikampek Utama. Memang prediksinya hari H-6, H-5 kemudian H-4 ini jumlah kendaraan ini akan terus meningkat, mengingat beberapa hari ke depan ini cuti bersama ini sudah mulai akan dilaksanakan, yaitu mulai tanggal 29 April 2022. Rendra dan juga pemirsa, ini perlu saya ingatkan bagi masyarakat yang mungkin akan melakukan perjalanan pada siang hari nanti sekitar pukul 11 sampai dengan pukul 1 siang. Ini pihak Korlantas Polri masih akan melakukan uji coba pemberlakuan ganjil genap di ruas tol Jakarta Cikampek sampai dengan tol Palimanan kilometer 188. Itu artinya pada hari ini di jam tersebut dari pukul 11 sampai dengan jam 1 siang nanti, kendaraan yang bernomor genap lah yang akan diperbolehkan melintas sampai dengan gerbang tol Palimanan kilometer 188. Perlu diperhatikan bagi pemirsa, jika kendaraan Anda tidak sesuai dengan kendaraan hari ini artinya bernomor ganjil, maka petugas nanti akan mengarahkan kendaraan untuk keluar untuk melewati jalur arteri. Nah, evaluasi yang disampaikan oleh Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Firman Santiabudi kemarin pada pelaksanaan ganjil genap pertama ini memang menurut petugas di lapangan bahwa memang masih cukup banyak ini masyarakat yang belum mengetahui pemberlakuan ganjil genap dan juga uji coba ini. Maka ketika di kilometer 47 masyarakat ataupun petugas melakukan screening, terjadi antrean ataupun kepadatan di menjelang screening ataupun jalur keluar kendaraan di gerbang tol Karawang kilometer 47, dan memang perlu diperhatikan sehingga pada arus mudik ini mulai tanggal 28 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022 ini pemberlakuan ganjil genap dan juga one way akan secara menyeluruh dilaksanakan mulai dari kilometer 47 sampai dengan 414 km Kalikangkung. Demikian Rendra dan juga pemirsa. Baik, terima kasih Ahir Nasution. Dari Cikampek kita beralih ke Bandung, Jawa Barat. Ada rekan Tiara Harhab yang akan mengabarkan kepada Anda. Tiara, bagaimana dengan kondisi arus mudik di sana? Iya, selamat pagi Rendra dan juga pemirsa. Kondisi arus mudik yang bisa kami pantau di gerbang tol Cilenyi, Bandung, Jawa Barat ini memang kondisinya lalu lintasnya ramai lancar begitu ya. Dan ini memang lebih padat, lebih ramai jika kita bandingkan dari sore hari, dan memang jam-jam padatnya ini pada pukul 16 waktu Indonesia Barat hingga dini hari begitu. Dominasi kendaraan yang melintas, Rendra, pada pagi hari ini memang lebih banyak kendaraan bermuatan begitu, mengingat pada tanggal 28 April 2022 begitu kendaraan bermuatan ini sudah dilarang untuk kemudian ini melintasi jalan tol termasuk di gerbang tol Cilenyi, Bandung, Jawa Barat. Nah, berdasarkan data yang kami himpun dari PT Jasa Marga, Rendra dan juga pemirsa, memang ada sedikit peningkatan, tidak terlalu signifikan jika kita bandingkan dengan minggu lalu ya. Untuk kendaraan yang melintas di sekitaran gerbang tol Cilenyi, Bandung, Jawa Barat ini, kalau minggu lalu ini berada di kisaran 24.000 kendaraan. Kalau 1 atau 2 hari ini berada di kisaran 32.000. Nah, sementara dari tadi malam pukul 00 hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat, ini sudah ada sekitar 29.000
kendaraan yang melintas. Ini artinya peningkatannya tidak sampai 10.000, Rendra. Nah, nanti akan diprediksi peningkatan ini akan jatuh pada tanggal 29 hingga 30 April 2022. Hingga saat ini juga kami pantau belum ada rekayasa lalu lintas, Rendra, yang kemudian ini diberlakukan oleh Satlantas Polres Jawa Barat begitu. Nantinya selain rencana rekayasa lalu lintas, mungkin juga ada pengalihan arus lalu lintas yang kemudian dilakukan secara situasional. Salah satunya adalah pengalihan jalur atau pengalihan exit tol jika memang di gerbang tol Cileunyi, tempat di mana kami mengabarkan ini padat, maka nanti kendaraan yang datang dari arah Jakarta ini nanti akan dipersilakan untuk exit di gerbang tol Gede Bage yang kemudian nanti akan diaktifkan, Renda dan juga pemirsa. Sementara itu bisa Anda saksikan untuk saat ini ada 7 tol begitu, 7 gerbang tol yang sebenarnya ini diaktifkan kalau dari arah Bandung menuju ke arah Jakarta, sementara untuk yang dari arah Bandung menuju Jakarta sebaliknya ini ada 3 tol yang kemudian sudah diaktifkan begitu. Nanti ini akan dibuka secara situasional dengan pertimbangan volume kendaraan yang kemudian ini melintas, terutama di 3 hari atau 2 hari jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri. Nah, kemudian juga dari Satlantas Polresta Bandung begitu, ini menyiapkan sejumlah antisipasi berkaitan dengan kendala yang sering muncul pada saat mudik Lebaran, terutama juga berkaitan dengan bahan bakar. Nah, untuk bahan bakar ini dari Satlantas Polresta Bandung ini telah menyiapkan pom mini mobile yang nantinya ini bisa digunakan oleh pengendara yang kemudian ini kehabisan bensin begitu pada saat melakukan perjalanan mudik di sekitaran gerbang tol Cileunyi, sehingga dari pengendara tersebut ini bisa langsung kemudian ini menghubungi call center 110 dan langsung akan diantarkan petugas bahan bakar secara gratis untuk pengendara yang kemudian ini membutuhkan. Sementara itu untuk dari pom mini mobile ini hanya tersedia di gerbang tol Cileunyi tempat di mana kami mengabarkan, dan juga Nagrek, di mana 2 titik ini adalah 2 titik yang kemudian ini difokuskan oleh petugas sekitar. Nah, kemudian juga sebagai informasi, Rendra, seperti yang kita ketahui, vaksin ini menjadi salah satu syarat mudik di tahun ini begitu, sehingga terdapat gerai-gerai vaksin di setiap pospam yang juga bisa digunakan oleh para pemudik pada saat mudik Lebaran. Sementara demikian, Rendra, kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Tiara Harap mengabarkan langsung dari Cileunyi, Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya juga ada Ahir Nasution dari Cikampek, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.